Yang ingin kita jantungan ya sepanjang menonton tadi. Silakan Mas Will. Selanjutnya kita undang juga produser dari film Perempuan Bergaun Merah, Mas Timo Cahyanto. Silakan Mas Timo. Dan selanjutnya kita undang ini dia jajaran cast dari film Perempuan Bergaun Merah, Tatiana Safira, Reval Hadi. Silakan. Kemudian ada Reval Hadi, ada Faradina Mufti, ada Ibrahim Rishad, Aufa Asegaf, Budayu Wijanto, Jordi Rizkyanda, dan juga Bento. Silakan. Silakan Pak yang sudah disiapkan. Nah, ini dia. Dan teman-teman media, inilah dia seluruh tim dari film Perempuan Bergaun Merah. Wow, barusan bersama dengan teman-teman media dan tamu-undangan yang di sini baru aja selesai menonton. Ya kan, dan luar biasa tadi maksudnya juga ngintip ya di sebelah. Nah, mungkin pertama langsung kita ke sutradara itu Mas Will ya. Udah kita mau nanya. Tadi banyak juga pertanyaan desas-desus di belakang saya gitu ya. Ini bikinnya gimana ya? Ini gimana ya? Ini apinya deket banget, kameranya di mana ya? Jadi pengen ngobrol Mas Will, yang disampaikan kepada teman-teman media selain cerita dari Perempuan Bergaun Merah juga secara teknisnya sesulit apa sih menggarap film Perempuan Bergaun Merah ini? Nonton film indie kita. Gimana semua pada enjoy ya, semoga. Jadi ya seperti yang udah semua nonton, memang sangat seru ya, sangat menantang syutingnya. Tadi udah lihat kan akhirnya semua yang selama ini kita diskusikan, apa yang terjadi dengan teman-teman kita di sini semua ya. Kita juga disupport sama cast and crew yang sangat profesional, jadi apapun yang teman-teman lihat di layar tadi itu bisa terjadi lah gitu. Siap, tepuk tangan dong untuk Mas William. Kita ke produser Mas Timo, mungkin boleh menambahkan secara teknis. Mas Timo ini kan juga sulit mungkin kalau buat saya penonton kayak, wih ini gimana gitu. Nah ini diskusinya berapa lama Mas untuk hal teknis dan juga cerita secara keseluruhan dari Perempuan Bergaun Merah ini. Silakan Mas Timo. Gue biasanya cuma main handphone doang, terus si Will bilang kayak gini bagus nggak? Iya bagus. Jadi sebenarnya semuanya itu kreativitasnya Will sih. Gue cuman sebagai abang besar yang tidak dibutuhkan sebenarnya. Yang penting ada di dalam set, ada di set gitu ya. Iya, set juga cuma beberapa kali saya. Pas ketahuan oh basah semua gue pulang aja deh. Cuman kalau ada Tatiana gue kadang-kadang niatin datang. Oke. Gitu. Jadi spesial case. Hari ini ada Reval Hadi, oh Reval doang ya udah gue balik. Oke. Mas dari Mas Timo kita Mas William lagi sedikit ke sutradara. Mas ini juga menimbulkan banyak pertanyaan. Barusan ngobrol dengan teman-teman media nih, ada di belakang saya beberapa. Jadi sebenarnya secara cerita nih kesimpulan saya sama beberapa teman media beda nih Mas. Nah ini gimana? Apakah emang membuat penonton di seluruh Indonesia nanti dan juga teman-teman media di sini menyimpulkan akhirnya sendiri atau gimana sih Mas yang ingin dibawa dari Perempuan Bergaun Merah? Silakan. Iya memang film ini udah begitu diputar tuh udah milih penonton ya. Jadi kesimpulan teman-teman masing-masing itu benar semuanya gitu. Jadi kalau misalnya nonton sekali kesimpulan yang sih belum yakin, nonton sekali lagi biar lebih yakin lagi sama kesimpulannya. Betul. Ngobrol sama para pemain. Kita ke Tatiana dulu nih. Tatiana boleh dong ceritain di sini. Tadi kita dibawa dari mulai dramanya, kemudian ada actionnya, dan juga ada adegan yang kita pengen nanya berapa lama ada di dalam air gitu ya. Silakan boleh ceritakan ke teman-teman media. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren banget nih yang pada ngikutin dress code. Seneng deh ngeliatnya. Dan sebenarnya ini aku tuh lebih pengen nanya ke kalian semua sih gimana gitu tanggapannya habis nonton filmnya, karena aku pribadi pun belum nonton gitu ya. Jadi tapi excited banget. Ya seperti yang kita di kalian udah lihat, kita semua di sini bekerja sangat keras. Mas Will kayak menuntut kita semua untuk apa ya, push ourselves to the limit gitu, or even more than that. Dan semoga itu tadi bisa terlihat di filmnya. Iya sih tuh. Kalau di part-part yang paling sulit, dramanya, actionnya apa di dalam air? Semuanya sulit. Semuanya sih. sulit ya. Tapi bagian di dalam air itu lumayan sih, karena apa ya, ternyata
panik gitu ada di bawah air, biarpun aku orangnya sebenarnya suka berenang gitu, tapi untungnya kita sebelum syuting udah ada workshop dulu sama divers dan pada saat syuting pun ditemenin juga sama tim divers yang memastikan semuanya dilakukan dengan sangat aman dan nyaman sampai akhirnya bisa, dan puas banget sih rasanya ketika udah melalui syuting bagian itu. Tepuk tangan dong untuk Tatiana. Oke, kita ke Reval Hadi. Reval, mana tadi yang terputra-putra nih di belakang saya? Reval ini juga akhirnya membuat seorang Reval Hadi, gue yakin setelah nanti 3 November viral di mana-mana film ini ya kan, dan pasti terputra-putra. Pengen tadi teman-teman media di sini apalagi yang cewek pengen lo teriak lagi di sini, Bang. Boleh nggak dikit di sini? Yang lo build di sini tuh sampai ke bawah kita ngerasa kayak ikut sebel akhirnya dengan karakter yang lo perankan di sini. Silakan Reval Hadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pengen nanya sebenarnya sama teman-teman ya. Ya. Cuman ya alhamdulillah akhirnya keluar dari zona nyaman. Akhirnya mau benar-benar dari awal saat baca skrip pun tuh kita kayak nggak bisa mikirin ini bakal kayak apa gitu. Dan ternyata pas udah punya waktu yang cukup banyak, dari awal dikasih latihan yang luar biasa. Untungnya Mas Will juga orangnya kayak temen juga gitu, director tapi teman, jadinya kita nggak merasa bener-bener yang terbebani gitu. Dan ya di sini nggak cuman gue biasanya drama, ini pengalaman yang menurut gue luar biasa, nggak terlupakan gitu. Yang banyak scene yang malam-malam yang gue sama Tata tuh kayak wah udah nggak tahu lagi cara ngekspresiin ya, saking memang bener-bener intens banget gitu. Didukung juga sama banyak-banyak treatment kamera yang menurut gue gila sih gitu. Jadi first experience yang menurut gue nggak bisa gue lupain, dan semoga sih banyak yang suka ya. Karena gue juga deg-degan nih pengen banget nonton hasilnya. Siap, terima kasih Reval Hadi. Kita sekarang ke Ibu Dayu dulu. Ibu Dayu, boleh tepuk tangan dong untuk Ibu Dayu. Ya nih. Kalau saya sih menyimpulkannya ada perihal di Perempuan Bergaun Merah untuk Ibu Dayu sendiri, ada satu yang luar biasa itu makeup untuk prostetik yang ada di dalam film. Nah ini boleh ceritain dong ke teman-teman media gimana prosesnya dan seberapa apa secara teknisnya, Bu Dayu, silakan. Izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton tadi dan mohon promonya sebanyak-banyaknya teman-teman media dan jangan spoiler. Terus kembali ke tadi pertanyaannya. Ini adalah film yang paling berat buat saya secara mental dan fisik, berat banget. Bagaimana kita Ayo pengen cerita dia selama ngegantung dia nggak boleh di antara take dia nggak boleh break, harus Jadi selama break dia. bagaimana badan saya itu harus diprostetik 50% dan bagaimana wajah segala macam itu harus manis sih tapi hitam gitu kan. Terus bagaimana mata saya tuh kalau sedang tidak take saya merem karena apa, menghemat energi, perih matanya. Kalau take baru saya mulai ini softline itu tidak soft. Udah tebel, gede, bulatannya tuh segede bundaran HI gitu. Aduh, luar biasa. Pokoknya paling saya disiksa oleh Timo dan Will sampai dubbing pun disiksa. Tapi hitam manis maksudnya apa tuh, Bu? Saya kira Alfa loh maksudnya. Jadi ini perjuangan yang sangat luar biasa untuk di Perempuan Bergaun Merah ya Bu Dayu ya. Ini sangat luar biasa, tadi ada adegan yang juga buat teman-teman nih ketawa dengan adegan yang kamu lakukan juga di situ. Tuh gimana saat pertama kali ditawarin mungkin sama Om Will atau sama Om Timo untuk berada? Silakan, itu di peran doang Om. Silakan Bento. Seru banget, karena seru juga pas masuknya udah di tengah itu takut beneran. Ada takut beneran ya? Saat adegan yang mana tuh, kan tadi teman-teman kakak-kakak media di sini udah pada nonton, yang mana yang paling takut sama Bento? Pas dikejar.
Iya, kita juga ikut takut. Nggak cuma kamu, kita pasti. Wah, kaget juga. Ini menyenangkan ya syuting sama Kak Wil, kakak-kakak yang lain di sini. Sedang ya, tepuk tangan sekali lagi dong untuk Bento. Itu adegan yang dikejar. Ceritain dong Mas. Jatuh beneran ya Bento ya? Iya, jadi itu take pertama, dia lari kayak ketakutan beneran sampai akhirnya jatuh beneran. Dan itu yang diambil akhirnya setelah 5 take, kayaknya ini paling bagus deh tadi. yang jatuh beneran. Dari Lamutu dan juga Ibrahim Rishad yang luar biasa pasangan ini ya. Gemes gak? Gamas ya, pacar minta genep bro. Enak juga ya, ditinggal loh itu aja. Emang kan? Iya. Lagi macam apa kamu? Maafin aku ya Bi ya. Udah lah. Pengen tahu juga tadi, Bi itu apa, panjangannya apa? Jadi awalnya kan kita kan pacaran udah lama nih ya. Gemes nih kayak kita pasti punya panggilan khusus gitu. Aku manggil dia Bi, dia manggil aku Ba. Oh, jadi Biba. Iya. Balik dong. Iya, jadi Biba kan? Iya dong. Konsepnya begitu. Rasanya gitu. Dan terus gimana akhirnya chemistry bisa nyampe banget tadi ada loh gambaran di persahabatan kita Pak yang pacaran yang gini Iya juga. kan? Iya kan dulu kita pasti ngalamin dong. Iya. Saatnya pas lagi gemes-gemesnya apalagi kan ya seumuran kita. Iya. Seumuran aku ya kan lagi gemes-gemesnya kalau pacaran. Nah terus kalian gimana tuh akhirnya nge-build berdua untuk peran masing-masing di Perempuan Bergaun Merah? Kita pasti kan ada proses reading tuh. Yeah. Nah, kita kan di situ juga ngobrol-ngobrol, kita bikin chemistry dan selain reading pun kita sempat jalan bareng juga rame-rame keluar. Jadi ya perbanyak waktu lah untuk bisa saling tahu satu sama lain gitu. Oke, kalau Farah plus juga ditambah tadi adegan yang kamu dilipat di. Iya itu awalnya aku pas aja ini gimana ya, gue bakal gimana ya gitu. Dan itu juga pertama kali aku pakai prostetik kan, dibikin kaki itu kayak wah gila sih prosesnya itu lumayan bikin aku kayak wow, bikin wow banget soalnya kayak oh gini ya ternyata bikinnya. Apalagi waktu pas si scene yang jadi sandwich itu. Yes. Seru banget prosesnya seru banget. Itu ya luar biasa. Tepuk tangan dong untuk masa kali ini ada Reza dan juga Faradian. Terima kasih. Kita ke Aling salah tapi ada yang membela juga loh walaupun salah dan ternyata. Emang karakter di sini punya layer-layer yang luar biasa sih. Saat ikutan tergabung di Perempuan Bergaun Merah, lo baca karakter itu gimana Pak? Dan akhirnya bisa disaksikan teman-teman media sekarang. Ya, thank you udah pada datang dan nonton. Ya dijebak ya. Kadang-kadang tuh manusia emang lebih setan daripada setan ya. Oh, ya. Manusia lebih setan daripada setan. Aufa Segam 2022. Ada quotes itu ya. Sekarang kadang begitu, manusia lebih setan daripada setan. Tapi ya project yang mungkin buat semua pemain ya, lumayan menguras tenaga, menguras energi ya dari internal maupun eksternal, karena waktu kita syuting juga beberapa kali cuaca tidak mendukung yang baik. Beberapa bulan sebelum syuting ada proses reading yang intens, jadi kerjasama tim yang menarik lah, yang bisa membuat proyek ini berjalan dengan baik gitu. Siap, Aufa, sekali tepuk tangan dong untuk Aufa. Kita ke Jordi, nih paling pertama yang diharapkan sama teman-teman, nih dia nih duluan nih yang kena nih. Boleh ceritain dong dan juga ceritain teknisnya gimana tuh ya kejepit dalam ini prosesnya semenyenangkan apa pada saat menjalani adegan itu. Jordi silakan. Prosesnya sebenarnya, oh ya selamat sore dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya? Seru sih enggak ya, karena bagian yang proses shoot itu aku sendiri kan, jadi yang lainnya pada lagi have fun sendiri gitu sama masing-masing di base camp gitu, jadi aku yang tersisa sendiri lah gitu ibaratnya. Udah gitu sedih sendiri karena balik lagi aku udah mati, yang lainnya masih syuting jadi nanti gak sih rasanya mau banget gitu, jadi cuma bisa lihat ternyata paling melo dia. jadi cuma bisa lihat Instastory kayak, ya masih syuting gue dikelar gitu. Udah dari duluan. Tapi somehow itu pengalaman yang menurut gue sangat-sangat menarik sih. Karena kan sempat ada film juga yang seperti itu ya. Ya. Dan pas
aku mengalaminya sendiri, ternyata itu bukan proses yang mudah. Butuh beberapa kali rehearsal untuk bisa mencapai di, aku nggak tahu karena aku pun juga belum nonton hasilnya seperti apa, cuman semoga baik dan semoga bagus. Cuman emang prosesnya emang mesti effort untuk diri sendiri sampai akhirnya terus Lisa sendiri melakukan itulah, ngerti nggak sih, diseret sampai atas, kayak nyekek diri sendiri segala macam gitu. Seru sih. Seru, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Jordi. Oke. Hari aja gitu kan, maksudnya implementasinya ke kehidupan tuh lebih ke emotional baggage-nya gitu. Cuma kalau di sini terrify-nya yang dibawa terus punya apa ya, cowok yang. Thank you pertanyaannya. Alasan kenapa aku mau mengambil karakter ini, bergabung dalam film ini, karena memang sebelumnya belum pernah main film yang murni horor. Dan dari sekian skrip yang aku baca, kayak yang paling memikat hati aku ya Perempuan Bergaun Merah ini, karena plotnya yang sangat menarik, karakternya juga seru, dan menurut aku serunya di sini kita mengangkat suatu urban legend yang kayaknya belum diangkat di film Indonesia yang lain juga gitu. Dan karena banyak banget tantangan juga, yang menurut aku penting gitu untuk seorang aktor dan aktris kayak selalu mengasah kemampuan aktingnya dengan berani mengambil peran-peran di luar zona nyamannya gitu. Siap, terima kasih Tatiana. Kalau Reval Hadi sendiri gimana? Udah diambil semua Tata. Kurang lebih sama. Terus mungkin ya karena udah hidup realitanya horor, jadi cobain aja udah genre horor gitu. Meskipun awalnya deg-degan, wah bisa gak ya gue kayak gini dengan karakter yang seperti ini gitu, dengan wah treatment kamera yang luar biasa, jam syuting yang luar biasa gitu. banyak ya sebenarnya, banyak aspek, tapi yang paling pertama itu gue udah nonton film, walaupun gue lupa judulnya, film pertamanya Tatiana yang kayak dia ada yang ibu-ibu tua masuk ke diri lo tuh, gue emang ngeliat memang Sweet 20. Iya itu Sweet 20. Jadi gue ada beberapa tuh kayak memang udah ada target lah ya, pas kita nulis itu kita udah mulai ngebayang-bayangin kan siapa gitu yang akan peranin dan lain-lain, dan for sure muka-muka yang fresh yang belum pernah terjun ke emosi-emosi sekarang ini ya, kayak buat genre film horor. Nah gitu. Begitu ketemu sama Tatiana, ngobrol, dia baca skrip, kita diskusi, itu langsung memang cocok sih. Dan begitu pula dengan Reval Hadi gitu. Pas ketemu sama dia, kan gak semua orang mau ya ikutin journey kita nih. Kita mau berusaha memahami ceritanya apa, karakter gue apa, gue harus kemana, dan lain-lain itu. Itu sih salah satu pertimbangan yang paling penting buat gue tuh ketemu sama semua cast yang di sini adalah kayak sama Budayu juga, adalah kita paham betul apa yang menurut gue gak ada sebuah peran yang terlalu kecil, semua itu bagian dari kayak clockwork yang penting banget gitu. Yang paling kecil pun tuh penting banget untuk menceritakan cerita ini. Nah begitu ketemu sama assemble cast ini, semua mereka paham betul apa yang harus kita lakukan, kita mau menuju kemana, ya udah ayo on board kita syuting. Yes, itu dia, tepuk tangan dong untuk Mas William. Itu dia jawabannya Mbak, terima kasih. Saya yang mau cerita atau Mas William ada masuk angin ya. Kesurupan bikin TikTok kita. Itu lagi zaman bikin TikTok ya, awal TikTok. Oke. Apa ya, mungkin lebih ke tempat-tempatnya kali ya. Set-setnya tuh menurut aku bener-bener beda atmosfernya, yang bikin badan tuh kayak jadi ngerasa kayak gak enak gitu, risih, gelisah, itu kali ya, sama nuansa. Iya, yang pas rumahnya Nenek Wong itu. Kurang ventilasi ya? Ternyata emang pengap ternyata. Jadi emang setnya mendukung ya? Setnya mendukung kita untuk bisa, iya betul. Jadi itu kayak lokasi kremasi aja tuh tempat kremasi beneran tuh, kayak api kremasi ya tuh, api kremasi beneran. Jadi dari pas kita syuting tuh, ya tuh memang masih ada prosesi kan di tempat lain gitu. Wow. Hari sebelumnya juga, itu kan sibuk ya. Ya. Dan ternyata banyak juga orang meninggal tiap hari, gue baru tahu pas lagi syuting di situ tuh. Pokoknya kita semua bekerja sangat keras untuk film ini. Semoga penonton bisa menikmati. Semoga ini bisa menjadi film yang membawa angin segar di perfilman Indonesia, khususnya buat film horor. Dan apalagi ya? Ada yang mau ditambahin? Jangan spoiler teman-teman ya. Yes. Minta bantuannya. Itu yang paling biar penting. mereka ikut merasakan juga untuk first time nonton film ini. Makasih banyak. Dan Makasih yang banyak. belum merasa kayak udah ngerti banget nih, atau belum merasa teorinya tuh valid, nonton lagi dan mungkin bisa
jadi discussion gitu loh. Keluar sih yakin, pas diskusi jadi ragu sendiri. Iya nggak ya gitu. Iya, ini tipe film yang makin ditonton makin asik. Nah.